Ini adalah podcast misteri, cerita pengalaman aku tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia. Buat yang suka mendengarkan, makasih ya. Buat yang gak terlalu suka, ya abaikan saja. Selamat mendengarkan. Aku pengen bercerita sedikit pengalamanku waktu berkemah di salah satu pantai yang ada di kotaku. Buat yang tinggal satu kota sama aku, pasti tahulah ya, pantai apa yang ku maksud. Sore itu, aku dan 9 orang temanku menghabiskan masa liburan di salah satu pantai yang gak terlalu jauh dari rumah penduduk. Maksudnya, pantainya tuh masih dekat sama perkampungan. Ya, sekitar 1 kilometer aja dari bibir pantai. Sudah sejak lama kami merencanakan berkemah di pantai ini. Ya, karena saat itu musim panas juga. Aku dan Iwan temanku dapat tugas mencari ranting pohon dan sabut kelapa. Sabut kelapa itu kulit buah kelapa, teman-teman. Buat kami membuat api unggun nanti. Kami berjalan ke arah utara dari kemah kami. Setelah lumayan banyak kami dapat ranting dan sabut kelapa, aku dan Iwan terus balik ke kemah. Saat menjelang maghrib, masih biasa-biasa saja sih, nggak ada apa-apa. Sunset sore itu sungguh indah. Aku beberapa kali mengabadikan momen sunset di kamera DSLR-ku. Terus kami mulai berberes di dalam kemah dan sebagian teman-temanku masih ada yang bercanda sambil tertawa. Ya biasalah, kayak gitu juga kelakuan anak-anak yang camping ya kan. Jam menunjukkan pukul 19:42. Deru ombak pantai terus saja menyapu bibir pantai. Entah kenapa aku tiba-tiba kebelit pipis. Ya udah, aku langsung menuju ke arah rumputan agak menjauh dari kemah. Untungnya cowok, enak kalau pipis. Malam di pinggir pantai itu sangat tenang banget teman-teman. Ya palingan diributin sama suara deru ombak dan suara angin. Tapi enak banget buat mengistirahatkan otak dan pikiran kita. Karena rutinitas pekerjaan setiap harinya. Asep dan Iwan asik membuat api unggun, sesekali mereka tertawa karena api susah menyala yang tertiup angin pantai. Aku lanjut membantu mereka juga. 7 orang temanku yang lainnya sedang asik bernyanyi dengan gitar yang kami bawa. Api unggun sudah menyala. Saatnya menyiapkan peralatan masak. Aku pikir ada yang bawa panci atau wajan. Gak taunya kita hanya membakar air mineral dalam botol 1,5 liter. Ya kita bawa mie instan aja sih biar gak ribet. Lagian berkemah cuma 1 malam aja sih. Singkat cerita, setelah makan malam ala anak kos, mie instan dan kerupuk, kami lantas ngobrol serambi bernyanyi dengan gitar akustik. Temanku bernama Andre adalah seorang gitaris yang lumayan terkenal lah. Dia piawai memainkan lagu requestan dari teman-teman. Gak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Setengah jam lagi pas pergantian hari. Ada sebagian dari teman-temanku yang udah bersiap-siap tidur. Tenda kemah kami ada 6 buah. Jadi ada yang berdua dan sendirian. Aku memilih sendirian karena lebih enak aja. Lagian kalau berdua sama cowok ya gimana? Andai ada ceweknya gitu kan. Jam udah menunjukkan pukul 12:13. Aku belum juga bisa memejamkan mata. Aku mencoba tidur tapi mungkin karena terlalu banyak minum kopi jadi ya auto melek gitu. Saat jam 12:35, aku merasakan angin begitu dingin menusuk ke tulang. Aku pikir ya memang begitu kalau kita bermalam di tepi pantai. Tapi yang aneh adalah suasana saat itu sangat senyap. Suara deru ombak tak lagi terdengar. Suara angin pun tak ada. Aku diam sambil terus berusaha mendengarkan apa yang baru saja terjadi. Pengen sih lihat keluar tenda, tapi hati berkata, janganlah, ini tengah malam. Sekitar 10 menit, pantai tiada suara. Seolah
Suara ributnya dari ombak hilang begitu saja. Aku sampai mikir, apa telingaku yang tuli ya? Aku memberanikan duduk di dalam kemah untuk mendengarkan lagi lebih fokus apa yang terjadi sesungguhnya. Teman-teman boleh percaya atau boleh tidak ya, aku mendengar bunyi suara langkah kaki berlarian di atas pasir pantai. Seperti 1000 orang yang sedang berlari, dan suara kereta kuda dengan bunyi lonceng sapi. Antara takut atau enggak, yang bisa kulakukan hanya membaca doa dan bacaan-bacaan yang kuhafal di mulutku, sambil aku memejamkan mata. Yang kupikirkan hanyalah, ya Allah, jauhkan suara-suara itu dari pendengaranku. 10 menitan kira-kira suara itu terdengar. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Padahal itu musim kemarau, teman-teman. Andai cuma hujan, aku gak takut sih. Tapi ini disertai dengan petir dan kilat yang menyambar. Aku bingung, oke gimana? Mau keluar takut juga. Di dalam tenda juga takut sendirian. Mana tahu petir menyambar tepi pantai. Tiba-tiba saja, aku dikagetkan suara Andre dari luar tenda. "Dek, bukain woi, aku mau masuk," kata Andre. Langsung saja aku buka resleting tenda dari dalam, terus cepatnya tutup kembali. Ternyata bener, di luar hujan badai. "Dek, kok bisa hujan badai gini sih? Apa kita udah masuk musim hujan ya?" kata Andre. Aku pun cuma menggeleng. "Ya udah Andre, kita di tenda aja. Lagian keluar mau kemana juga." Ternyata Andre keluar dari tendanya karena takut juga. Siapa sih yang gak takut bermalam di tepi pantai? Beratapkan parasut tenda, bukan atap genteng. Ngeri juga kan? Kilatan petir menyambar laut sangat terlihat dari dalam tenda yang kami tempati. Aku dan Andre gak berhenti berkomat kamit membaca doa yang kami hafal. Dan aku pun sudah tidak tahu lagi bagaimana keadaan 8 orang temanku yang lainnya. "30 menitan hujan badai mulai reda. Suara petir kilat masih terdengar tapi sudah begitu jauh. Mungkin badai sudah bergeser," gumamku. Alhamdulillah, kami sudah melewati ini. Tapi bagaimana dengan ke-8 temanku di tenda yang lain? Jam sudah menunjukkan pukul 1:10. Dini hari, hujan sudah reda. Tapi aku dan Andre belum berani keluar tenda setelah apa yang terjadi. Mungkin karena capek komat kamit, aku jadi mulai mengantuk dan tertidur. Jam 5:30 subuh, alarm wakerku yang kubawa dalam tas menjerit. Ya karena biasanya aku sholat subuh kalau di rumah. Suasana subuh sangat terasa dari dalam tenda. Terus aku mau bangunkan Andre tapi gak enak juga. Ya udah aku biarkan aja dia tidur. Karena tadi malam kami begadang menghadapi hujan badai. Jam 6:00 pas pagi ya. Aku memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Sudah pagi teman-teman. Tapi ada sesuatu hal yang aneh. Pada kemana tenda teman-temanku yang lain? Apa mereka pindah saat hujan badai tadi malam? Terus aku langsung membangunkan Andre. "Dre, bangun Dre, sudah pagi. Dre, liatin coba keluar. Tenda yang lain pada kemana? Teman-teman pada kemana juga?" Dan satu hal lagi yang aneh. "Dre, perasaan pemandangan pantai kita nggak begini kok. Tapi ini di mana ya?" Percaya atau nggak percaya teman-teman, aku dan Andre berada di bibir pantai yang nggak tahu itu di mana. Di belakang kami bukan background rumah-rumah penduduk, tapi hutan lebat. Yang ada di situ cuma tenda aku dan tenda Andre. Aku mencoba buka HP buat meng-WhatsApp teman-temanku. Ternyata nggak ada signal. Jadi kami putuskan menunggu 1 jam dulu. Siapa tahu teman-teman yang lain mencari kami. Dan alhamdulillah bener aja. Dari kejauhan ada rombongan orang-orang beserta teman-teman kami. Ternyata teman-teman minta bantuan warga sekitar untuk mencari keberadaan kami. Kita semua bingung. Teman-teman, apa yang terjadi sama kita? Khususnya aku dan Andre.
Karena, kata 8 orang temanku, tadi malam gak ada hujan. Apalagi badai seperti yang kami ceritakan. Aku dan Andre berada 2 kilometer dari tenda teman-teman yang lain. Untungnya masih dalam pesisir pantai yang sama. Terus, apa yang sebenarnya terjadi? Dan suara orang berlari, kereta kuda, lonceng sapi, itu juga didengar sama Andre. Kalau kata masyarakat sekitar, itu sih kita nggak sengaja masuk ke alam mereka. Alam sebelah maksudnya. Tapi kok cuman aku dan Andre? Nah, gimana nih menurut teman-teman yang udah dengerin? Kali aja ada yang bisa jelasin. Bisa komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.